Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam hadirati azam syahada salihin sallallahu qarabina husan ila ma'rifatil kitab. Saya Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu wasallam ba'na wa madina sallallahu syaikhna husan ila ma'hatina asqiya malam. Alam lima santi alim bait. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ana syaikhun sallallahu Ya karena ya karena istana salatu mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syafaati, bab tentang syafaat. Bab ke-53. Syafaat. Kita akrab dengan istilah syafaat. Syafaat itu apa? Kalau secara bahasa syafaat itu pertolongan. Jadi ketika nanti yang sering terjadi kan istilah itu dipakai syafaat kanjeng Nabi. Ketika kita di akhirat nanti kita butuh syafaat, butuh pertolongan. Pertolongan dari orang yang bisa menolong. Salah satu orang yang bisa menolong adalah kanjeng Nabi. Ketika kita kekurangan amal, ketika kita banyak hal yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan, maka kita butuh pertolongan. Sama dengan ketika Anda kayak ngurus siapa di mana biasanya? Di kantor, ngurusi KTP, ngurusi KK, secara ini banyak kekurangan, banyak aspek-aspek yang belum terlengkapi, dilalah kenal sampai kepala kantor. Sehingga kurang sedikit-sedikit, nanti bisa ditoleransi atau bisa disusulkan. Yang mestinya mungkin tidak. Nah, itu syafaat. Anda daftar skripsi, biasanya daftar wisuda ya. Daftar wisuda kurang banyak berkas yang harus dilengkapi, padahal kita sudah mulai, wis boyong. Wis ado ke kampus. Dilihatlah begitu ke kampus ternyata ada berkas yang harus dilengkapi. Kalau menurut TU di admin nggak bisa ini Mbak. Ini berkasnya harus lengkap. Dilihatlah Anda kenal dekane. Suka apa-apa ini kurang didik nanti disusulkan. Nah, itulah syafaat. Bukan kemudian bebas sama sekali, tetapi ada kemudian hal-hal yang bisa ditoleransi. Ngasih pertolongan itu syafaat. Nah, kita butuh syafaat di akhirat itu dengan kanjeng Nabi, karena Nabi lah yang bisa memberikan syafaat. Agar bisa kenal dengan Nabi, maka kita butuh baca sholawat. Sehingga yang sering Ustaz sampaikan, kalau misalnya nanti di akhirat kita butuh syafaat, kemudian ketemu Nabi, kemudian kita bilang, kanjeng Nabi tolong saya disyafaati. Kemudian ditanya oleh Nabi, kok kamu minta syafaat ke saya, apakah kamu kenal saya? Karena kita nggak biasa baca sholawat pada kanjeng Nabi. Nggak, kita baca sholawat, baca macam-macam, itu dalam rangka untuk agar kita kenal dengan kanjeng Nabi. I'lam annahu yustahabu, disunahkan apa syafaatu, syafaat ila wulatil amri, maring orang yang mempunyai persoalan, menguasai persoalan wawiri min ahbil hukuki, saking orang yang mempunyai hak, wal mustafin lan orang yang memenuhi laha maring ashabil hukuk, malam takun. Jadi hubungan baik, saling membantu itu sangat disunahkan. Kita saling kenal dengan dosen kita, saling membantu dengan dosen misalnya, itu baik. Tetapi malam takun, selama ora ana apa syafaatan iku fi haddin, ing dalem persoalan hukum. Karena itu kita biasanya kalau ada etikanya, kalau ada urusan pengadilan, maka hakim tidak boleh menjalin komunikasi dengan terdakwa atau tersangka. Pokoknya yang orang yang kena persoalan, hakim tidak boleh menjalin hubungan. Kenapa? Agar kemudian dia bisa objektif. Komunikasi baik, kemudian saling membantu itu sangat disunahkan, kecuali pada fi haddin, dalam persoalan hukum. Au syafaatan atau syafaat laya fil amrin dalam perkara layat juzu kang enggak boleh apa tarkuhu, ninggal ing amrin kasafaati utawa syafaat ila nadirin maring orang yang mendiagnosa atau memperhatikan alat tiflin ing atase
anak kecil au majnunin, atau orang yang majnun, orang yang butuh, orang gila, awakfin, awin dzalika fitarki ba'dil hukuki, saat ing dalem meninggalkan sebagian hak alladzi fi wilayatihi ing dalem wilayah kekuasaan man. Atau misalnya Anda mempunyai tanggungan anak yatim. Biasanya secara hukum anak-anak ini di bawah pengawasan pemerintah, pengawasan pejabat. Kita sebagai orang yang kena amanat untuk merawat anak yatim. Kemudian ada dewan pengawas. Kemudian kita nggak boleh kerjasama dengan dewan pengawas di dalam rangka agar kita mendapatkan dispensasi untuk merawat anak yatim. Nah, itu tidak benar. Prinsipnya adalah saling membantu itu boleh, yang penting tidak terjadi saling membantu pada persoalan yang merugikan. Kalau bahasa lain apa biasanya? Auditor ya? Nanti auditor? Yang mengaudit. Jadi Anda punya penelitian, dikasih dana oleh pemerintah. Kemudian misalnya Ustadz bagian ngaudit. Ngaudit itu memeriksa laporan, benar atau enggak. Maka kita nggak boleh kemudian Ustadz mampir ke rumah nanti saya bawakan mangga Ustadz. Tapi agar kemudian audit laporannya lancar. Nah, itu nggak benar. Nah, kadang kan gitu toh. Karena itulah kenapa kalau kita ingat dulu ada salah satu pimpinan KPK yang ketika itu ke kampus, coba dijemput aja nggak mau. Ke bandara dijemput nggak mau. Saya naik ini, apa namanya? Grab, naik angkutan ini, nggak mau dijemput. Habis ngasih apa namanya wawasan seminar, dijak mangan nggak mau. Coba segitunya, agar kemudian nggak ada lubang untuk melakukan sesuatu. Jak mangan nggak gelem. Yuk habis dari dari kampus dia langsung pulang dan nggak mau diantar. Ya, coba kalau Anda, oh penting ini diantar. Enggak, kalau beliau nggak mau malah. Jadi akhirnya kan kita pekewo sendiri, karena kita nggak biasa begitu. Karena kita kontaknya biasanya setiap tamu kita ini. Kalau dia nggak mau, datang juga nggak mau dijemput, habis acara dijak mangan juga nggak mau, balik ke bandara juga nggak mau diantar. Itu luar biasa. Mestinya begitu. Itu dalam konteks agar tidak terjadi sesuatu, karena jelas dia datang ke sini sebagai pimpinan lembaga auditor. Dan itu menjadi sangat rentan terhadap hal-hal yang lebih toh. Lebih itu kan bisa toh. Kan nggak harus di kantor, kan bisa sambil melaku yang gimana Pak? Misalnya toh, gampang lah. Nah, itu kan bisa. Nah, karena itulah untuk menjaga itu, kita salut banget pada beliau. Jadi nggak kena didekati, nggak bisa di ini. Istrinya nggak bisa dikontak, keluarganya juga nggak mau. Makanya biasanya orang yang ini kan kalau yang bersangkutan nggak mau, istrinya digending. Masuk sampean nggak butuh mobil baru dah. Mobilnya sampean loh jadul banget. Nggak usah bayar, kita kasih Bu, nggak apa-apa. Coba lah ya Anda. Ya gitu. Coba kita masih ingat dulu ketika proyek-proyek, kadang proyek panitia yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Urusan apa, kita harus pergi ke luar kota misalnya, mereka itu sudah dibelikan tiket, di sana udah dijemput, dikasih hotel. Apa maunya coba? Kan nggak mungkin toh, kalau bahasa orang wong Jawa ini nggak ono mangan gratis, mesti ada maunya toh. Ngapain kemudian kita dibelikan tiket? Ngapain kemudian orang susah payah nyarikan hotel, jemput? Wong itu loh kita nggak ada urusannya. Kan ada maunya. Nah ini loh yang kemudian tolong menolong Anda bantu enek wong, gak apa-apa Mbak turun nggon aku, itu saling membantu boleh, tetapi kalau urusan hukum enggak. Kalau ini dikatakan malam takun syafaatan fi haddin, kecuali tolong menolong dalam persoalan hukum, enggak ada. Hukum ya harus jalan, tidak ada. Atau tolong menolong dalam kaitannya untuk mengurangi persoalan tanggung jawab. Itu tadi mestinya kalau kadang kita diundang apa namanya
menilai proposal, kemudian atau menilai hasil penelitian, kadang digoda nih, Ustaz, nanti ini ya, di saya itu punya mangga banyak loh, jenengan mau yang mana? Coba nawani mangga, nanti tak goda nih, kadang kita goda nih, masa kita cuma dibeli dengan mangga, terlalu recehan lah mangga, podo-podo dosone, podo-podo gak bener ya, cuma yang terima mangga, wah rugi lah gitu. Artinya kan itu kita hanya godani aja bahwa itu kita nggak perlu begitu. Kita nggak mau begitu, karena itu tidak benar. Nah, karena kan Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya kemudian wis kadung dikasih mangga, dikasih salak. Ini yang Anda audit jelas. Ini ada yang kurang, ada yang anaknya nggak apa-apa lah. Tanda tangan ACC, padahal sebetulnya nggak benar. Nah, itu yang nggak boleh di sini. Fahadihi utawi ini membantu dalam persoalan yang kemudian terjadi pelanggaran hukum atau pengurangan kewajiban, iku syafaat muharramatun yang diharamkan. Tahrumu kang haram apa syafaat ala syafi'i. Yang haram itu siapa? Yang memberi nggak boleh. Kalau di dalam hadis yang lain apa namanya? Ar-Rosi ya. Rosi wal murtasi. Yang namanya Rosi. Rosi itu orang yang menyuap, wal murtasi yang disuap sama-sama fitnah. Sama Rosi dan temannya padha ning neraka misalnya. Itu kan Rosi wal murtasi hadisnya. Orang yang menyuap nggak boleh, yang menerima suap juga nggak boleh. Kan mestinya sudah cukup toh dengan apalagi pengadilan hakim itu tunjangannya luar biasa. Kemarin siapa yang kesini, ada hakim baru ditempatkan di daerah tertentu, tunjangannya lebih besar, tunjangannya belum gajinya, tunjangan penempatan di daerah tertentu itu tunjangannya lebih besar daripada gajinya profesor, padahal baru diangkat. Coba, kenapa kemudian dikasih segala fasilitas yang lebih? Agar dia sudah merasa cukup sehingga nggak akan kepikir untuk menerima suap. Mestinya begitu. Tapi kadang namanya mental. Wis akeh sih kurang akeh. Kan ada toh, wis dikai tunjangan banyak, gaji mapan, wis fasilitas macam-macam. Kadang mentalnya yang nggak siap untuk itu. Kadang kalau ada toh orang yang kadang keluarganya, sampean biyen entek akeh lho sekolahnya. Kadang kan gitu toh, kalau nggak kuat. Karena itu perlu sebuah mental, tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya. Keluarganya siap mental untuk tidak mau menerima apapun yang nggak benar. Karena itu di sini dikatakan tolong menolong yang tadi yang terkait dengan persoalan hukum had itu yang haram safi, orang yang ngasih. Wa tahrumu alal masfu'i, orang yang dikasih, ila qabuliha, ilahi apa qabuluha, menerima pemberian. Nah ini kemarin ada toh dilarang menerima gratifikasi. Misalnya Anda mau ujian skripsi, kemudian ngasih apa biasanya? Coklat atau teh kotak kepada dosen penguji, maka itu tidak boleh. Karena itu bisa dianggap gratifikasi. Karena dikasih teh kotak, akhirnya nilainya mesti 6 jadi 7. Itu nggak boleh. Itu dianggap sebagai gratifikasi. Orang yang memberi itu nggak boleh, yang menerima juga nggak boleh. Jadi yang menerima dan memberi karena ada motivasi yang nggak benar. Wa yahrumu lan haram ala ghairihima, ing atase liyane as-safi wal masfu. Apa sa'yu? Termasuk orang-orang yang membawakan fiha ing dalam tadi safa'ah muharraman idza amilaha nalikane nglakoni ing safa'ah muharraman. Berjalan orang yang membantu teman-temannya dan seterusnya itu enggak boleh. Tapi selain itu kalau tidak ada motivasi tertentu yang artinya kalau tidak ada motivasi yang dilarang maka boleh, bukan hanya boleh, bahkan sunnah. Sehingga kalau ada teman yang biasanya kalau santri kan ada toh yang agak duit banyak,
Setiap akhir bulan keliling di kamar. Ya, siapa yang butuh utangan? Ini saya lagi banyak uang, misalnya. Nah, itu luar biasa. Nah, nanti pinjaman lunak disauri sak duwi nih Mbak. Asalkan tidak sampai tanggal berapa. Itu silakan. Ya, kalau tidak ada apa-apa, hanya ingin bantu aja, barangkali ada teman kita yang butuh uang. Nah, ini kan akeh terus yang duit akeh. Kan kelihatan wajah-wajah. Uang melas atau uang ini? Uang melas. Wadalailu jami'ima utawi dalilnya semuanya zakartuhu yang menyebutkan sapa ingsun ing ma iku dhairatun. Iku dalilnya jelas. Fil kitabi dalam Al-Qur'an was sunnati. Jadi Al-Qur'an banyak, hadisnya eksplisit. Hadis juga ada, wali ulama il-amati juga pendapat para ulama. Artinya banyak banget. Kala ngendika sapa Allah taala mayyashfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Man sapane wong yasfa yang ngasih pertolongan, syafaatan ing pertolongan hasanatan yang baik, yakun mongko ana lahu kediman apa nasibun bagian minha saking hasanatan. Kata dalam Al-Qur'an ini, siapa yang membantu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan. Hadisnya Anda masih ingat? Man sanna sunatan hasanatan. Mirip. Kalau di Al-Qur'an mayyashfa syafaatan hasanatan. Kalau hadisnya man sanna sunatan hasanatan. Siapa yang memulai. Kalau ini membantu. Kalau hadisnya man sanna sunatan. Siapa yang ngasih contoh, memulai perilaku baik, maka dia akan dapat pahala sebanyak follower yang mengikutinya. Nih, cari tisu leh. Wa may yashfa syafaatan, waman sapane wong yashfa kang membantu syafaatan sayiatan ing perbuatan buruk, yakun lahu kiflun. Yakun mongko ana lahu ketiman apa kiflun, pertanggungjawaban minha saking sayiatan. Sebaliknya, siapa yang membantu persoalan yang tidak baik, persoalan yang buruk, maka dia akan menerima tanggung jawab soal itu. Kalau hadisnya, man sanna sunatan sayiatan. Siapa yang memulai perilaku buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, selain dosanya sendiri, dia juga akan mendapatkan dosa sebanyak perilaku buruk dari followernya. Anda bisa bayangkan kalau Anda, biasanya apa Anda? Facebook atau Twitter. Anda punya Twitter, kemudian Anda update status yang status itu tidak baik, kemudian diikuti oleh orang pembaca kita. Padahal follower Anda misalnya 10.000, sing maca 5.000. Dari 5.000 sing nglakoni 2.000. Coba, kadang kalau di Twitteran kan mudah di-share toh. Kita update status di-share. Betapa kemudian luar biasanya dampaknya. Karena itu yang sering saya sampaikan, podo-podo ngetike, podo-podo update statusnya, marilah kita update status yang baik. Semoga itu kemudian bisa memberikan sesuatu yang baik dan kita mendapatkan bagian dari itu. Itu kan jariah toh. Jariah kan bisa juga dengan itu. Tidak hanya membantu, jelas kalau kita misalnya nyumbang ke pembangunan itu jelas jariah karena itu bermanfaat. Tetapi kan jariah bukan hanya itu. Jariah itu intinya kan perilaku yang produktif. Multi level marketing itu jariah. Ibadah itu kan, sedekah itu ada yang konsumtif, ada yang produktif. Konsumtif itu yang ada orang nggak punya, orang kelaparan kita kasih makan, maka itu berarti konsumtif, habis pakai. Tapi kalau produktif berarti ini ada orang punya keahlian tapi nggak punya modal, karena itulah kemudian kita kasih modal, maka itulah produktif. Di dalam nak, di dalam. Kiflun lihawakan alan ana sapa Allahu ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu itu mukitan, zat yang mengawasi. Allah tahu apa yang ada di dalam sikap dan perilaku kita, sehingga jangan pernah berpikir kebaikan kita tidak tercatat. Jangan pernah berpikir keburukan kita tidak terawasi. Kalau kita berbuat baik,
mesti ada catatan dan imbalannya. Begitu juga kalau kita berbuat yang tidak baik, yakinlah itu akan ada dampaknya. Hanya persoalannya dampaknya bisa sekarang, bisa yang akan datang. Manfaatnya bisa juga diberikan sekarang, bisa juga nanti setelah keluar dari pondok. Al-muqitu telah fa'al al-muqitu iku al-muqtadiru yang memastikan wal muqaddiru. Wa hadza qaulu ahli lughah. Wa huwa itu mahkiyun an diriwayatkan an Ibnu Abbas wal akhirina mufassirin minal mufassirin. Wa qala ngendika sapa akharuna minhum al-muqitu utawi muqit iku al-hafidu yang menjaga. Ala kulli syai'in mukita. Mukita itu berarti yang hafid, yang mengawasi, yang menjaga. Bisa juga wakila al-mukitu, maknanya mukit itu banyak. Bisa yang menentukan, bisa yang mengawasi, bisa juga alladzi alai kutu kulidabatin, yaitu yang memberikan rizki. Allah lah yang ngasih rizki, yang nandung rizkinya. Ala kulli dabatin ing ngatasi segala binatang wariskuha lan ngasih. Wa qala ngendika sapa al-kalbi al-muqitu utawi mukit bisa juga bermakna al-mujazi, yaitu yang memberlakukan bil hasanati wasaiati, yang kemudian memberikan dampak buruk dan dampak tidak baik. Wakila al-muqitu maknanya bisa juga asyahid, yang menyaksikan. Artinya apapun yang terjadi Allah mesti akan tahu dan menyaksikan. Bahkan kesaksian itu tidak hanya di dalam bentuk fisik, tapi juga apa yang ada dalam hati. Karena itu kalau kita ngaji Quran, ada kata aroda. Di Quran itu kan ada kata aroda. Aroda itu diulang sekian kali. Kalau kita belajar dari metode tematik dengan analisis bahasa, kita akan tahu kata aroda itu maknanya berkehendak. Ternyata tidak semua kehendak kita itu berdampak pada hukum. Kalau kita belajar di Quran begitu, kehendak hati, kerentek hati itu yang mempunyai implikasi hukum adalah kehendak yang sudah disertai dengan tindakan. Sehingga kalau misalnya kita misalnya naudzubillah suatu ketika kepikir nggosok sandal. Nggosok sandal, wah iki yang masjid. Iki kate poso ya. Ranti sandal apik. Budal ning masjid golek sandal apik. Kita pengen Jumatan depan lah kita ke masjid golek sandal apik. Kita sudah keinginan, tapi belum ditindaklanjuti sebagai perbuatan. Maka keinginan buruk ini belum dicatat punya dampak hukum. Tetapi kalau keinginan ini kemudian diterapkan disertai dengan perilaku, maka itu akan berdampak hukum. Itu kata aroda. Tapi ketika bicara tentang misalnya kan dalam Al-Quran itu ada istilah fu'ad. Fu'ad itu potensi yang ada di dalam kolbu. Jadi manusia itu di luar ini kan namanya sodru, dodo. Di dalam sodru itu ada kolbu, hati. Di dalam kolbu itu ada fu'ad. Di dalam Al-Quran dikatakan fu'ad itu yang menjadi hati nurani, yang hati kecil, itu bahkan ketika berkehendak pun itu dicatat oleh Tuhan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau kita suudon, suudon itu kan kerentek di hati toh. Ki bolak-balik rene ki kayak golek utangan. Misalnya kadang kita nggak senang pada tonggone atau dulure karena dia biasanya rene nyari utangan. Kita suudon. Itu akan berdampak kepada, itu sudah akan dimintai pertanggungjawaban dan itu akan berdampak kepada kualitas spiritual kita. Kalau kita dulu pernah ngaji di dalam Torekot itu ada Torekot Sadili. Imam Sadili itu pernah meriwayatkan ada seorang tokoh sufi yang telah mencapai tingkatan tertentu dalam tasawuf. Suatu ketika dia melihat ada seorang kalau bahasa kita itu kayak lain perempatan, kadang ada orang yang minta-minta. Golek njaluk ngemis lah ning traffic light. Kadang kita muncul pikiran, iki jek enom kok yo ngemis. Muncul kan kadang kita.
kenapa gak nyambut gawe toh? Wong cek nom cek apa namanya? Cek kuat kok ngemis, kok kenapa nggak nyambut gawe yang lain? Itu kan berarti kita nggak terucap, cuma kepikir dalam hati. Loh itu loh sudah kemudian akan menjatuhkan tingkat spiritualitas kita di sisi Allah SWT. Nah, artinya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerentek dalam hati itu pun Allah tahu dan itu akan ada implikasinya. Lah secara hukum pidana itu nunggu ke perilaku. Tapi kalau di dalam kaitannya dengan spiritualitas itu tidak perlu nunggu perilaku. Itu sudah langsung ada implikasinya. Itulah yang disebut sebagai mukita, bahwa Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Al-mukit asyahid wa huwa qurajun ila mani al-hafid. Wa amal kiflu anapun ta lafat al-kiflu lahu kiflun minha wa huwa iku al-haddu wa nasibu, yaitu pertanggungjawaban. Wa amma syafaatu anapun ta syafaat al-madhkuratu yang disebut fil ayati dalam ayat tadi iku fal jumhuru ta jumhur iku ala annaha hadhi syafaatu iku al-ma'rufatu, yaitu saling bertolong menolong dalam ma'ruf, sesuatu yang dipahami secara baik. Waya iku syafaatun nasi, pertolongane seseorang ba'dihim ila ba'din, dari sebagian kepada sebagian. Wakila syafaatul hasanatu, ada syafaat yang baik, misalnya ayasfa'a, yaitu memberikan pertolongan, menguatkan imanahu ing iman, saling membantu di dalam keimanan. Bi ayukotila, atau kemudian memerangi kepada kufar, orang kafir yang menyerang Islam, kemudian kita harus mempertahankan diri dan balik menyerang mereka misalnya. Itu adalah perilaku pertolongan yang baik. Nah, maka itu hukumnya sunnah. Saling membantu, saling menolong itu hukumnya sunnah. Rawaina, sepanjang pertolongan itu baik, tidak terkait dengan perlawan hukum. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asari radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku iza atahu nalikane datang hu ing nabi sapa talibu hajatin, orang yang membutuhkan, orang yang punya keperluan. Nabi itu kalau ada orang datang butuh sesuatu, akbala mongko ngadepi sapa nabi ala julasaihi ing ngatasé majlise orang tadi. Waqala isfa'u, Nabi itu kalau ada orang minta pertolongan, Nabi tidak pernah tidak ngasih. Itu hebatnya. Kayaknya salah satu tokoh kita yang di kota, yang dulu tuh kakak kelas, setahu kita dulu ketika kita masih mahasiswa, beliau masih kontrak di Noyo bagian pinggir sungai, rumahnya dulu kecil di situ. Itu tidak pernah, walaupun beliau berdua sama istri dan keluarganya, kondisinya ekonominya pas-pasan, tapi lah kita, maksudnya kita itu adik kelasnya, mahasiswa, jaluk sumbangan, beliau tidak pernah nggak ngasih. Jadi mesti ngasih, walaupun ya tentu semampu, tapi nggak pernah nolak. Nabi juga begitu. Nabi itu kalau ada orang yang punya keperluan, beliau tidak pernah menolak, mesti ngasih. Kalau beliau kemudian tidak punya, beliau nyarikan sahabat untuk bisa membantu itu. Paling enggak kita begitulah. Jangan kok, wah ngapunten, ya gak apa-apa sih, kalau memang nggak punya. Tapi kemudian kita bisa merekomendasikan toh ke siapa yang kemudian bisa membantu. Nabi kalau beliau nggak bisa, kemudian isfa'u, bantu sapa sira tu jaru. Kata Nabi ke sahabat, bantulah orang ini, tu jaru mongko bakal dikasih pahala sapa sira. Wayakdi lan menentukan, memastikan sapa, memberikan hukum sapa Allah ala lisani nabihi ing atase lisane nabine ma ahabba ing sesuatu yang dia suka. Wa fi riwayatin Abi Dawud isfa'u ilayya. Kadang Nabi minta dibantu. Isfa'u, bantu sapa sira ilayya maring ingsun untukku litu jaru. Tolong saya dibantu sehingga kamu dapatkan pahala. Tapi itu bukan
bukan untuk kita manfaatkan golek bantuan ya. Beda. Jadi itu artinya sebetulnya kan diperintahkan untuk orang-orang yang agar kita bisa saling membantu. Jangan kemudian disampaikan untuk kepentingan pribadi. Isfa'u ilayya litu jaru waliyakdi, lan supaya memberikan keputusan sapa Allah ala waliyakdi Allahu ala lisani nabi masya'a. Rawaina fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an qissati Barirah wa zaujiha, lan suaminya. Barirah itu istrinya, namanya Barirah wa zaujiha qala laha sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la raja'tihi. Ini kisahnya Barirah dengan suaminya cerai. Kemudian Nabi, kalau bahasa kita apa? Mendamaikan orang cerai itu apa namanya? Kayak ibu itu apa? Mediator. Nah, Nabi itu juga gitu. Ketika Barirah dengan suaminya cerai, Nabi kemudian mengatakan lauro jatihi. Kenapa engkau enggak rujuk kembali? Jadi jangan kemudian nenek wong cerai, oh iya bener mbak, sikat aja mbak, dintekno aja. Enggak. Tapi kenapa harus cerai mbak? Jadi yang kita ini Nabi gitu. Mestinya kamu rujuk kembalilah, ingat banyak, mungkin ada sakit hatinya, tapi kan sakit hati mungkin sedino rong dino, enaknya kan suwe. Qalat ya Rasulullah, tak muruni perintah sapa sirane ingsun. Kata istrinya tadi, Kanjeng Nabi, jenengan memerintahkan saya untuk rujuk kepada suami tah? Nabi mengatakan in mana asfa'u, saya menyarankan agar engkau rujuk, asfa'u membantu. Saya tidak memerintahkan, tetapi saya berharap kamu rujuk. Jawabannya apa? La hajatali. Saya tidak ingin rujuk, Nabi. Wes kadung gak kena di ini. Nabi ternyata juga nggak maksa. Ya kalau memang sudah nggak bisa tidak bisa dikompromikan ya sudah toh. Ya wassalam. Boleh gitu ya. Tetapi hendaknya dipertimbangkan. Jangan mudah untuk mulai nikah kan kenapa harus sholat istikharah, agar kemudian kita tidak kemudian enggak cocok yo golek liya, enggak. Karena nikah itu gak koyok golek kelambi. Beli baju kan nanti enggak cocok ya beli lagi. Kan enggak, nikah itu kan enggak begitu. Nikah itulah pilihan kita seumur hidup kita. Suka nggak suka ya itulah. Karena itu sebelum menentukan saya milih dengan dia, itu kita pastikan, kita yakinkan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Di antara yang baik. Bukan pilihan terbaik di antara yang nggak baik. Pilihan terbaik kita di antara yang baik. Sehingga dialah yang spesial. Gitu kan. Rawaina fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas qala lama qadima nalikane datang sapa Uyainah ibnu Hisin an Hudzaifah ibnu Badrin nazala turun ala ibnu akhihi ing atase anak saudaranya namanya Al-Hur bin Qais. Hadis ini kemarin muncul toh, masih ingat beberapa hari kemarin terkait dengan marahnya Umar. Ini juga sama, Uyainah ini minta tolong kepada ponakannya agar, karena ponakannya itu tim penasihat Khalifah Umar, maka kemudian dia lewat ponakannya agar bisa ketemu Umar. Wakana iku minan nafari, wakana lono sapa Al-Hur bin Qais, iku minan nafari saking anggota kelompok alladzina yudnihim, yang memberikan nasihat, mengambil manhaj mereka sapa Umar radhiyallahu an. Jadi Umar itu punya tim nasihat, kayak Anda tim sukses ya. Mau nikah ada tim suksesnya, dijalui pertimbangan, gawe alis, silakan lah, ada tim suksesnya. Itu ada juga begitu. Umar juga gitu. Faqala Uyainah ya ibnu ahi, hei ponaan, laka kamu wajhun inda hadzal amir. Kamu kan punya posisi di samping Amirul Mukminin. Karena itu fasta'dzan li, moko tolong mintakan izin li kepadaku alaihi ngatasi. Kalau bahasa kita ponaan, kamu kan dekat dengan
Khalifah Umar, tolonglah saya dibantu agar bisa ketemu dia. Fasta'dzana, mongko kemudian minta izin sapa Khur. Karena Khur ini akrab dekat dengan Umar, maka dia mudah untuk minta izin kepada Umar. Fa'adzina, mongko kemudian ngizini lahu maring Khur sapa Umar. Nah, maka kemudian Uyainah itu bisa ketemu Umar. Falamma dakhala, nalikane wis masuk kola. Kemudian ternyata Uyainah ini orang, kalau bahasa kemarin apa? Orang kampungan. Jadi begitu teko itu langsung ngomong wakeh tanpa basa-basi. Padahal yang diajak ngomong itu bahasa kita presiden. Terus langsung tunjuk hidung, sama ini gak adil ini. Akhirnya Umar marah banget. Tanpa ada informasi apapun tiba-tiba orang dituduh tidak adil dan macam-macam. Itu dalam konteks kemarin. Nah, ini konteksnya adalah persoalan bagaimana saling membantu tadi. Qala hiya, langsung begitu masuk qala. Hiya ya Ibnul Khattab. Ibnul Khattab, wallahi demi Allah, tiba-tiba langsung begitu. Itulah kita. Matuktina, tidak memberi sapa sira na ing kita al jazla, ing sesuatu yang banyak. Ada nama jazil. Jazil itu berarti pemberian yang banyak. Kalau namanya jazil kemudian orangnya tidak langsing, ya berarti memang sesuai dengan namanya. Karena kan jazil itu sesuatu yang banyak, yang melimpah, gitu kan. Jadi subur lah. Wala tahkum, kata dia, demi Allah Umar, engkau tidak memberikan bagian kami yang banyak. Wala tahkum, dan tidak menghukumi sapa sira bainana antara kita bil adli, dengan adil. Langsung dia tanpa basa-basi langsung bilang itu. Faghodiba, maka kemudian marah sapa Umaru hatta hamma, sehingga kemudian menduga sapa Khur tadi ayuki abihi, akan membunuh sapa Umar. Saking jengkelnya orang itu mau dibunuh oleh Umar. Ya jangan biyen kan gitu toh, gampang banget. Faqala kemudian ngucap sapa Khur, ya Amirul Mukminin, kemudian didem-demi. Innallaha azza wa jalla qad qala li nabi. Ning Al-Qur'an itu ada loh ayat khudil afwa wal ma'ruf wa mur bil ma'ruf. Khudil afwa, berikanlah pengampunan. Jadi lah nek wong marah, kalau di hadis ini kita jangan kemudian yo mbak bener ku mbak, amuk mbak, enggak, tapi mbak anulah nantilah, gak usah diteruskan. Kalau kita lagi sama-sama emosi kan harus saling meredam. Nanti kalau Anda nikah kan juga gitu. Suaminya mungkin punya masalah dengan orang lain, kemudian dia emosi, gak kok kemudian dikompor-kompori. Bener sama mas aku ya jengkel ya kowe. Akhirnya kan Anda ngobong-ngobongi bojone. Suami kita karena mendapat support dari kita, tambah melonjak emosinya. Nah, mestinya enggak begitu. Ini ketika ada Umar marah banget karena dituding-tuding, kemudian Khur tadi, Khur bin Qais mengatakan, gak ngono Umar, gak gitulah. Ingatlah ada ayat Al-Quran, khudil afwa, berikanlah pengampunan. Jadi kita saling inilah, kalau ada yang emosi kita didem-dem. Kalau orang yang lagi tidak pede disupport, enek bojone gak pede, ya wis bener Mas, gak usah ngono-ngonoan wis. Loh, suaminya butuh support malah istrinya wis gak usah ngono, turu ae. Loh enggak, kalau ada yang tidak pede kita support, kalau yang emosi kita dem-demi, gitu loh. Jadi itu mestinya begitu. Jangan kemudian emosi digetne, kok pas lagi tidak pede malah dikendoni. Akhirnya kan gak maju kabeh. Umar gak begitu. Hudil afwa wal ma'ruf wa arid lan berpalinglah anil jahilin. Fa inna hadza sirine Khur. Khur ini ngaporkan pamane yang Uyainah ke Umar gini. Khalifah Umar, paman saya itu panjenengan wong desa, enggak usah diopeni lah. Ini ponakan yang beling. Masuk paman saya itu minal jahilin. Gak usah diopeni. Tapi konteksnya kan ngeredam emosinya Umar tadi. Gitulah. Walaupun kan pamannya digoblok-goblok.
Coba, inna hadza minal jahilin. Paman saya itu minal jahilin loh. Wis gak usah diopeni. Wallahi demi Allah majawazaha tidak pernah melewatkan haing ayat sapa Umar hina talaha nalikane membaca sapa Umar haing ayat. Padahal Umar yo sering maca ayat ini, tapi kan kadang lupa bahwa Allah memerintahkan kita untuk banyak memaafkan, jangan terpancing emosi oleh orang yang tidak ngerti. Makanya kadang ada tuh lah di sosial media tuh ngawur, lae mencaci orang sak karepe dhewe. Dan kita nggak tahu siapa dia karena jenenge nggak jelas. Jenenge sing abu, sing opo? Kan yang akeh pakai abu macam-macam. Nggak jelas nama aslinya siapa. Biodatanya juga nggak jelas. Tapi ngomong kasar banget. Nah, kita kan nggak perlu ngeladenin itu. Kenapa kita harus sibuk? Kenapa harus sibuk dengan meladeni orang itu? Maka fokuslah kepada aktivitas kita yang baik. Gak perlu ngeladeni orang yang nggak karu-karuan. Kalau di sini katakan wa'arid anil jahilin. Jangan pedulikan orang yang nggak ngerti, biarin aja. Nah, nanti dengan ini, dengan bertambahnya waktu, semoga dia paham tentang apa yang mestinya yang benar. Karena kalau sudah nggak suka, itu diomongi berapa kali pun nggak akan masuk. Kan begitu toh? Kalau orang sudah nggak suka pada kita mau membuat argumen apa lagi? Semua nggak akan masuk. Tapi kalau orang itu suka tanpa butuh argumen, sehingga kan ada tuh orang mengatakan cinta tidak butuh alasan. Pokoknya, apa kok seneng ya? Ya pokoknya ngoten niku. Kan ada dulu ada siapa santri naksir banget sama seorang pemuda. Bapak ibu itu kesini minta agar kita ngomongi dia agar tidak naksir itu. Coba bapak ibu nggak setuju. Kemudian orang tuanya kita mohon untuk datang, keluarganya kita mohon datang. Kemudian di sini nginep di sini semalam. Kemudian kita tanya, Duk, sampean niku seneng dia tuh, lak kita seneng itu ono to alasane. Apa gantenge, apa pintere, apa sugiye, apa senyumnya. Kan ada tuh orang seneng itu karena senyumnya. Luar biasa loh niku, lak senyum tuh menggugurkan apa. Kayaknya dunia langsung redup. Kalau dia senyum. Nah, ada toh alasan untuk seneng. Kalau neng Nabi itu kita seneng karena dia kaya, salah satunya dia ganteng, atau nasabnya. Cobalah saman pikir, apanya toh yang saman taksir itu. Gantengnya, apa karena dia pinter, apa dia kaya, atau dia nangis toh. Pokoknya kulo seneng. Sekarang nanti ngomong bisa. Ya sekarang mulai. Nah, dia ngomong gimana mau? Dia sudah nggak bisa menjelaskan kenapa dia senang. Pokoknya kalau pun senang, mari. Karena nggak butuh logika. Itulah yang disebut cinta buta. Saya berharap Anda nggak gitulah. Enak lah argumentasinya. Sehingga ketok akademik. Masa begitu. Baik, Al-Fatihah. Oh ya. Terkait gratifikasi tadi itu, apakah termasuk misalkan santri yang memberi sesuatu kepada kiai yang dipercaya? Kalau di sini tadi yang dilarang itu adalah pemberian yang terkait dengan hukum pidana. Jadi sehingga dengan pemberian itu hukum menjadi tidak objektif. Jadi prinsipnya yang tidak boleh adalah terkait dengan satu had, hudud, hukum. Yang kedua terkait kalau ada upaya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Kayak misalnya Anda punya dosen penguji, kemudian kita ngasih sesuatu agar nilai yang diberikan itu tidak objektif. Nah, maka itu nggak boleh. Kalau di hadis tadi kan begitu. Yang nggak boleh adalah pertama soal hukum, yang kedua terkait dengan sesuatu yang kemudian membuat orang tidak memberikan penilaian yang adil. Nah, itu menjadi sesuatu yang nggak boleh. Kalau di luar itu, maka boleh. Nah, pertanyaannya adalah
apakah kira-kira kalau kita sebagai santri sowan ke kiai kita kemudian mungkin bawa kelopong, bawa duren, itu kira-kira ada motivasi itu enggak? Kan begitu. Kalau ada maka berarti enggak benar, tapi kalau tidak maka berarti ditoleransi. Karena kan enggak, jangan kiai ini itu hakim. Misalnya toh, kalau misalnya saya punya adik misal, dia kiai, dia punya pesantren besar di Kalimantan, mulai SD sampai perguruan tinggi, tapi dia hakim. Coba. Dia hakim di sebuah pengadilan. Dia kiai. Kalau kemudian santrinya bermasalah secara hukum, kemudian kan begitu. Tapi prinsipnya secara umum boleh, bukan hanya boleh, bahkan mustahab toh. Saling membantu, saling memberi itu sunnah. Kecuali pemberian yang punya motivasi atau yang terkait dengan hukum atau punya motivasi agar yang kita beri itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, selama tidak itu maka boleh. Gitu. Saya kira begitu. Baik, Al-Fatihah.